Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Saya Ahmad Rizky Iksanuddin, NIM 119. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif. Tujuan dari penerapan SMK3 yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, atau serikat buruh. Dan yang ketiga yaitu menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien untuk mendorong produktivitas. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa di antaranya yaitu melindungi pekerja, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, patuh terhadap peraturan dan undang-undang, serta membuat sistem manajemen yang efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan manajemen. Berikut ini beberapa konsep dasar dan prinsip-prinsip SMK3 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu planning. Yang dimaksud planning yaitu organisasi merumuskan sebuah perencanaan atau sasaran dan program untuk mendukung kebijakan ketiganya. Yang kedua yaitu review and continual improvement, yaitu organisasi melakukan peninjauan dan melakukan peningkatan yang berkelanjutan terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerjanya. Yang ketiga yaitu tentang checking. Checking adalah organisasi akan selalu melakukan pengecekan, memonitor, dan mengevaluasi kinerja ketiga organisasi. Yang keempat yaitu komitmen dan kebijakan. Yang dimaksud dengan komitmen dan kebijakan yaitu organisasi harus membuat sebuah kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan memastikan komitmennya dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir yaitu implementation, yaitu untuk mengimplementasi yang efektif, organisasi melakukan pengembangan kemampuan dan mendukung segala kebutuhan mekanisnya untuk mencapai kebijakan K3 dan sasaran dan program K3 organisasi. Landasan hukum SMK3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 UU tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 87 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Selain itu, landasan hukum SMK3 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai penerapan dan pelaksanaan syarat-syarat K3. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, organisasi dapat melakukan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengontrol setiap kegiatan bisnis organisasi.
sebuah sistem yang praktis dan masuk ke dalam struktur organisasi, aktivitas perencanaan, tugas dan tanggung jawab, proses dan sumber daya yang dikembangkan, penerapan, pencapaian, peninjauan, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja organisasi. Selanjutnya yaitu kewajiban penerapan SMK 3. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan SMK 3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Program keselamatan kerja dititikberatkan pada penanganan kecelakaan kerja dan upaya untuk menghindarinya. Program keselamatan kerja dibentuk dari unsur yang pertama, pengangkatan kepala keselamatan kerja, yang diharuskan bisa menyeimbangkan pendekatan personalia dan pendekatan rekayasa. Yang kedua adalah dukungan manajemen puncak. Bentuk dukungannya yaitu kehadiran dalam pertemuan-pertemuan tentang urgensi keselamatan kerja, mengagendakan rapat dengan Dewan Direksi tentang pentingnya kesehatan keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu perekayasaan suatu pabrik dan operasi yang aman. Maksudnya adalah tersedianya alat-alat mekanis untuk penanganan bahan-bahan. Peralatan yang berbahaya harus ditempatkan sejauh mungkin. Tempat kerja harus bersih, diterangi dengan baik, diberi ventilasi, prosedur kerja dan peraturan kerja untuk cegah human error. Yang keempat, pendidikan bagi karyawan untuk bertindak secara aman, seperti pengarahan saat pengangkatan karyawan oleh pimpinan, pelatihan kerja, arahan harian oleh supervisor, bagan poster majalah perusahaan, peragaan atau simulasi. Yang kelima, penggadaan dan penyampaian catatan jumlah peristiwa kecelakaan atau cedera, penyakit maupun kematian yang disebabkan oleh pekerja. Yang keenam, analisis penyebab kecelakaan kerja. Biasanya sebab-sebab mekanis seperti perlengkapan peralatan mesin, bahan-bahan, dan lingkungan kerja yang tidak berfungsi secara mekanis. Sebab-sebab manusiawi, biasanya kurang hati-hati, melamun, obat-obatan terlarang, supervisor yang mengekang, keletihan, kejenuhan. Karyawan yang sehat jasmani dan rohani merupakan aset yang berharga. Untuk itu diperlukan berbagai macam fasilitas pendukung kesehatan karyawan. Dalam upaya menyediakan fasilitas kesehatan di perusahaan, pimpinan perusahaan haruslah menentukan sistem kesehatan perusahaannya terlebih dahulu. Sistem ini merupakan tatanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan individu guna mencapai derajat kesehatan optimal. Sistem kesehatan yang dirancang perusahaan diharapkan dapat memuaskan pegawainya. Manajemen perlu memperhatikan adanya pergeseran paradigma ini akibat perubahan lingkungan dan norma-norma. Sistem kesehatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembiayaan kesehatan dan yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Suatu pelayanan kesehatan perusahaan dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersedia, artinya perusahaan harus menyediakan pelayanan kesehatan untuk pegawainya dengan cara mempunyai poliklinik atau rumah sakit bila tidak menyerahkannya kepada pihak ketiga. Yang kedua adalah wajar, maksudnya adalah suatu pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, suatu perusahaan tambang haruslah menyediakan pelayanan bedah, karena kemungkinan akan sering terjadi kecelakaan akibat bekerja dengan alat-alat berat. Yang ketiga, dapat dicapai. Maksudnya, pelayanan kesehatan yang diupayakan harus mudah dicapai. Pegawai yang lokasi kerjanya jauh dari tempat fasilitas kesehatan harus mendapatkan jemputan untuk pemeriksaan kesehatan. Atau apabila ada kecelakaan harus bisa cepat dijemput dengan ambulans untuk evakuasi medis. Yang keempat adalah berkesinambungan. Artinya, pelayanan kesehatan yang memerlukan kelanjutan harus diberikan berkesinambungan. Pemeriksaan kesehatan berkala harus dilakukan secara periodik sehingga keadaan kesehatan pegawai bisa dipantau secara terus-menerus. Yang kelima adalah dapat diterima. Maksudnya, suatu perusahaan besar dengan laba yang besar tentu saja tidak layak bila memberikan fasilitas kesehatan yang minimal. Pegawai tidak akan ikhlas menerimanya. Itu berarti pelayanan tidak dapat diterima.
Dan yang terakhir adalah terjangkau. Maksudnya adalah perusahaan memilih layanan kesehatan yang sesuai standar dan harganya terjangkau oleh perusahaan. Ada beberapa pola suatu perusahaan melaksanakan pelayanan kesehatannya. Pertama yaitu penataan terpadu atau managed care, merupakan pengurusan pembiayaan kesehatan sekaligus dengan pelayanan kesehatan. Pada saat ini, penataan terpadu telah banyak dilakukan di kalangan masyarakat dengan program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau JPKM. Yang kedua yaitu sistem reimbursement, di mana perusahaan membayar biaya pengobatan berdasarkan fee for service. Sistem ini memungkinkan terjadinya overutilization. Yang ketiga yaitu asuransi. Perusahaan bisa menggunakan modal asuransi kesehatan dalam upaya melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pekerjanya. Dianjurkan agar asuransi yang diambil adalah asuransi kesehatan yang mencakup seluruh jenis pelayanan kesehatan, yaitu kuratif dan preventif. Yang keempat yaitu pemberian tunjangan kesehatan. Perusahaan yang enggan dengan kesukaran biasanya memberikan tunjangan kesehatan atau memberikan lump sum biaya kesehatan kepada pegawainya dalam bentuk uang. Sakit maupun tidak sakit, tunjangannya sama. Tunjangan ini sebaiknya digunakan untuk asuransi kesehatan supaya tidak dibelanjakan untuk kepentingan lain, seperti membeli rokok. Dan yang terakhir yaitu rumah sakit perusahaan. Pelayanan kesehatan yang didapatkan di rumah sakit perusahaan diupayakan bisa lebih baik bila dibandingkan jika dilayani oleh rumah sakit lain. Dengan demikian, pegawai perusahaan yang dirawat akan merasa puas dan bangga terhadap fasilitas yang disediakan. Rasa senang menerima fasilitas kesehatan ini akan membaukan semangat bekerja untuk membalas jasa perusahaan yang dinikmatinya. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam program kesehatan kerja. Yang pertama yaitu jasmani, meliputi adanya ketentuan tentang kebijakan kesehatan dan pengobatan karyawan wanita. Yang kedua, adanya pemeriksaan kesehatan jasmani secara berkala untuk semua karyawan. Yang ketiga, tersedianya staf konsultasi medis dan fasilitas pemeriksaan. Yang keempat, perhatian pada sanitasi, pencegahan kecelakaan kerja, dan higien industri. Dan yang terakhir, ada penanggung jawab program yang melapor ke HRD. Selain jasmani, ada juga rohani. Yang pertama yaitu terjadinya psikiater dan keagamaan. Dan yang kedua, ada kerjasama dengan lembaga psikiater dari luar. Yang ketiga, ada pendidikan kesehatan rohani untuk staf personalia. Dan yang terakhir, pemeliharaan dan pengembangan HR secara tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk perencanaan, dalam perencanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ini meliputi perencanaan identifikasi bahaya, peraturan-peraturan, tujuan dan sasaran, indikator kerja, perencanaan awal, dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Baik, untuk selanjutnya yaitu identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko. Prosedur identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko dari kegiatan produk, barang, dan jasa dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi bahaya di lokasi pekerjaan. Pada proyek pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno, prosedur identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko akibat kecelakaan dan penyakit kerja telah direncanakan bersama dengan dampak lingkungannya. Kemudian peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Pada proyek pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno, hasil temuan atau identifikasi bahaya yang telah dinilai telah dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik, NIM 124. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di studi kasus pembangunan jembatan Insinyur Soekarno Manado.
Untuk menentukan program penerapan mengenai mutu, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan, perusahaan perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain: 1. Tercapainya mutu pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja. Program kerjanya adalah membuat tindakan koreksi dan tindakan pencegahan pada setiap kasus atau ketidaksesuaian yang dilaksanakan secara kontinu oleh pelaksana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Yang kedua, membuat checklist pra-pelaksanaan dan selama pelaksanaan yang dilaksanakan secara kontinu oleh pengawas mutu. Yang ketiga, membuat evaluasi keterlambatan setiap terjadi keterlambatan yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian teknik. Untuk tujuan dan sasaran yang kedua, yaitu terlaksananya sistem mutu, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan yang berkesinambungan dan selalu meningkat. Program kerjanya adalah membuat checklist pemeriksaan pelaksanaan ISO dan Occupational Health and Safety Assessment System pada tiap-tiap unit kerja yang dilaksanakan secara kontinu oleh pelaksana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Untuk yang tujuan dan sasaran yang ketiga adalah tidak adanya keluhan atau komplain dari komunitas setempat. Program kerjanya adalah pengaturan jam operasi proyek yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian umum. Selanjutnya, melakukan penyiraman pada lokasi atau aktivitas yang menyebabkan debu tinggi yang mempengaruhi komunitas setempat yang dilaksanakan secara kontinu oleh petugas K3L. Untuk yang ketiga, perbaikan segera struktur atau infrastruktur lingkungan yang rusak akibat pekerjaan MOP atau demobilisasi alat berat dan transportasi material yang dilaksanakan secara kontinu oleh pelaksana. Untuk tujuan dan sasaran yang keempat, yaitu mengurangi pencemaran udara dari emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan operasional dan alat berat atau genset milik HK, sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Untuk program kerjanya adalah melakukan perawatan rutin kendaraan operasional alat berat atau genset milik HK yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian peralatan. Yang kedua, membuat IK atau izin kerja perawatan kendaraan operasional dan alat berat atau genset yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian peralatan. Untuk tujuan dan sasaran yang kelima, yaitu tidak adanya kecelakaan kerja atau zero accident. Untuk program kerjanya adalah pengadaan dan kewajiban pemakaian alat pelindung diri atau APD yang dilaksanakan secara kontinu oleh petugas K3L. Yang kedua, pemasangan rambu-rambu peringatan yang dilaksanakan secara kontinu oleh petugas K3L. Yang ketiga, melakukan working permit atau izin kerja pada pekerjaan atau aktivitas yang termasuk high risk atau risiko tinggi yang dilaksanakan secara kontinu oleh pelaksana. Yang keempat, meminta bukti pengesahan terhadap alat berat pihak ketiga beserta surat izin operasi operatornya yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian peralatan. Untuk tujuan dan sasaran yang keenam, yaitu peningkatan kepedulian karyawan dan mitra kerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Untuk program kerjanya adalah 1. Sosialisasi K3L melalui papan informasi K3L yang dilaksanakan oleh petugas K3L. Yang kedua, penyuluhan K3L saat briefing K3L setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan bersama subkontraktor yang dilaksanakan secara kontinu oleh petugas K3L. Untuk yang ketiga, sosialisasi K3L pada subkontraktor dan supplier. Untuk tujuan dan sasaran yang ketujuh adalah peningkatan kesehatan karyawan dan tenaga kerja.
Untuk program kerjanya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan dan tenaga kerja oleh bagian umum. Yang kedua, memperhatikan gizi makanan yang dikonsumsi di kantin oleh bagian umum. Untuk tujuan dan sasaran yang ke-8 yaitu kesesuaian dengan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan sebesar 90%. Program kerjanya adalah 1. Mengendalikan peraturan dan undang-undang terkait K3L yang dilaksanakan secara kontinu oleh PPDM K3L. Untuk yang kedua, melakukan pemantauan kesesuaian dengan peraturan dan undang-undang terkait K3L yang dilaksanakan secara kontinu oleh petugas K3L yang dilaksanakan secara kontinu oleh PPDM K3L. Untuk tujuan dan sasaran yang ke-9 yaitu efisiensi pemakaian listrik dengan menurunkan biaya pemakaian listrik sebesar 5%. Untuk program kerjanya sendiri adalah 1. Membuat instruksi kerja pengoperasian peralatan yang menggunakan listrik oleh bagian teknik. Yang kedua, pemasangan rambu-rambu peringatan untuk mematikan atau penghematan pemakaian listrik yang dilaksanakan secara kontinu oleh petugas K3L. Untuk tujuan dan sasaran yang ke-10 adalah penggunaan atau pemilihan bahan ramah lingkungan dan bahan yang mudah diuraikan oleh alam atau dapat didaur ulang pada peralatan kantor. Untuk program kerjanya adalah pemakaian atau pemilihan bahan atau material dapat didaur ulang atau mudah diuraikan oleh alam yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian umum. Untuk tujuan dan sasaran yang ke-11 yaitu tidak adanya ceceran atau tumpahan BBM dan pelumas yang berdampak pada pencemaran tanah. Untuk program kerjanya adalah 1. Menyediakan tempat sampah khusus untuk B3, organik dan non-organik yang tertutup yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian umum. Yang kedua, menyediakan tempat khusus untuk penampungan oli bekas yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian umum. Yang ketiga, pemasangan simbol dan label B3 yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian umum. Yang keempat, menyiapkan penampungan dan penyimpanan B3 sesuai peraturan yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian umum. Yang kelima, membuat oli trap pada stok BBM dan genset yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian umum. Yang keenam, pembuatan saluran limbah rumah tangga oleh bagian umum. Untuk tujuan dan sasaran yang ke-12 yaitu mengurangi intensitas kebisingan pada genset sehingga memenuhi standar NAB kebisingan. Untuk program kerjanya adalah mengatur jam operasi peralatan atau tahap pelaksanaan yang menimbulkan bising dan getaran pada komunitas sekitar yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian peralatan. Untuk tujuan dan sasaran yang ke-13 adalah meminimalisir keadaan darurat. Untuk program kerjanya adalah 1. Pengadaan perlengkapan tanggap darurat sesuai peraturan antara lain alat pemadam api ringan, P3K, tandu, daftar nomor telepon penting, senter, handy talking atau telepon seluler, dan sirine yang dilaksanakan secara kontinu oleh bagian umum. Yang kedua, melaksanakan simulasi keadaan darurat yang teridentifikasi antara lain kebakaran, gempa bumi, kebocoran, gas, huru hara, gelombang pasang dan angin ribut, tercebur di laut dan sungai, tersengat listrik dan sakit mendadak yang mengakibatkan kematian, yang dilaksanakan secara kontinu oleh tim tanggap darurat. Untuk yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan rumah sakit atau klinik terdekat oleh bagian umum. Selanjutnya, mengenai indikator kerja. Indikator kerja digunakan untuk mengetahui penilaian kinerja dan hasil pencapaian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu dengan adanya arsip atau dokumen-dokumen seperti lembar inspeksi K3, identifikasi bahaya, laporan data kecelakaan kerja, dan lain-lain.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.